warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadedi Arianti dengan NIM 24040450111. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori humanistik. Nah, apakah teman-teman sekalian sudah mengetahui apa sih teori humanistik itu? Jadi, teori humanistik itu sebenarnya merupakan cara pandang dalam psikologi yang percaya bahwa setiap manusia itu punya potensi yang besar dalam dirinya masing-masing. Jadi, intinya teori ini itu melihat manusia sebagai makhluk yang unik, mempunyai pilihan, dan bisa berkembang jadi versi terbaik dari dirinya masing-masing. Jadi, teori ini muncul karena orang-orang pada masanya itu merasa pendekatan sebelumnya kayak teori behavioristik dan psikoanalisis itu terlalu sempit. Ada yang cuma fokus ke perilaku luar, dan ada juga yang cuma bahas hal-hal yang ada di bawah sadar. Nah, humanistik ini datang dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Lalu, siapa saja sih tokoh-tokoh yang sering disebut saat kita membahas teori humanistik ini? Nah, jadi ada dua tokoh utama yang sering disebut jika kita membahas teori humanistik ini. Yang pertama yaitu Bapak Abraham Maslow. Dia terkenal dengan piramida kebutuhan manusia yang katanya kita semua itu mempunyai kebutuhan dari yang paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis seperti makan dan minum sampai yang paling tinggi yaitu jadi diri sendiri yang sesungguhnya atau aktualisasi diri. Nah, tokoh yang kedua yaitu Bapak Carl Rogers yang dimana beliau ini berfokus ke bagaimana seseorang itu melihat dirinya sendiri atau self-concept dan pentingnya diterima apa adanya tanpa dihakimi. Untuk contoh dari konsep piramida kebutuhan Maslow itu, bayangkan saja kebutuhan kalian itu seperti piramida. Yang pertama, yang pastinya itu kita butuh hal-hal dasar terlebih dahulu seperti makan, tidur, dan minum. Lalu kita membutuhkan rasa aman dari lingkungan sekitar. Setelah itu, kita menginginkan rasa cinta dan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Terus kita juga butuh untuk dihargai dan diakui. Nah, puncaknya itu kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri atau yang biasa disebut dengan aktualisasi diri. Untuk contoh konsep dari Bapak Carl Rogers yaitu konsep diri dan penerimaan, yang dimana Rogers ini mengatakan bahwa kita itu akan berkembang dengan baik jikalau lingkungan kita menerima kita apa adanya, bukan karena kita itu berhasil ataupun sempurna. Nah, semakin kita merasa diterima, semakin kita juga akan berani jujur terhadap diri kita sendiri dan tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Terus teori ini dipakai di mana aja sih? Kamu nanya. Jadi teori ini bisa dipakai di sekolah, yang dimana guru menerapkan pendekatan humanistik ini agar suasana belajar tersebut terasa lebih nyaman dan bukan hanya terfokus pada nilai ataupun hafalan. Nah, teori ini juga dapat diterapkan di konseling, yang dimana pendekatan ini membuat klien merasa aman untuk bercerita dan refleksi tanpa dinasehati terus-menerus. Jadi kesimpulannya, teori humanistik ini mengajarkan kita untuk melihat manusia dengan lebih positif, bahwa setiap orang itu mempunyai potensi dan tugas kita itu baik sebagai guru, teman, orang tua, atau siapapun itu adalah membantu mereka menemukan potensi tersebut, bukan untuk memaksakan standar kita ke mereka. Demikianlah penyampaian saya mengenai teori humanistik. Semoga dengan penyampaian tersebut teman-teman sekalian dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.